Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, hadirnya sosok Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat membawa gebrakan baru dalam pengelolaan anggaran daerah. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian publik adalah efisiensi anggaran yang luar biasa, yang tidak hanya mengefektifkan penggunaan dana, tetapi juga menciptakan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Dalam banyak kesempatan, Kang Deddy telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang baik harus bisa menyeimbangkan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Di sini, kita akan melihat lebih dalam mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan pendekatan transparan yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Salah satu hal yang sering kali menjadi sorotan dalam pemerintahan daerah adalah pengelolaan anggaran. Di banyak daerah, anggaran seringkali dibelanjakan tanpa memperhatikan prioritas yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat. Namun, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi jagal anggaran yang asal memotong anggaran begitu saja. Sebaliknya, yang dilakukan adalah rasionalisasi anggaran dengan cara yang bijak dan terencana. Rasionalisasi anggaran ini bertujuan untuk memetakan mana anggaran yang bersifat wajib, mana yang sekadar sunnah, dan mana yang sebaiknya dihindari karena bisa menjadi anggaran yang tidak tepat guna atau bahkan haram. Oleh karena itu, setiap anggaran yang ada harus dipastikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas rakyat, tanpa mengorbankan hal-hal yang penting. Kang Deddy menyebutkan bahwa jika suatu anggaran sudah direncanakan dengan baik dan sesuai dengan prioritas yang ada, maka seharusnya tidak ada potongan yang perlu dilakukan. Bahkan, jika anggaran sudah disusun dengan benar, tidak ada alasan untuk menguranginya. Yang penting adalah memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kebijakan pengelolaan anggaran yang diterapkan oleh Kang Deddy tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan rakyat. Salah satu fokus utama adalah pembangunan infrastruktur yang merata, dari pusat kota hingga ke pelosok desa. Jalan yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, dan akses pendidikan yang merata adalah hal-hal yang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran. Kang Deddy Mulyadi memahami bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari angka-angka anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat. Di bawah kepemimpinannya, anggaran tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini termasuk akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, dan fasilitas publik yang memadai. Selain itu, Kang Deddy juga sangat memperhatikan keberlanjutan dunia usaha di Jawa Barat. Pengusaha yang sudah membayar pajak tidak boleh dibebani dengan biaya tambahan yang tidak perlu. Oleh karena itu, Kang Deddy menekankan bahwa pemerintah daerah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha, dengan memastikan infrastruktur yang baik, seperti jaringan listrik, telekomunikasi, dan jalan yang layak. Kang Deddy juga mengungkapkan rasa empatinya terhadap pengusaha yang seringkali harus menghadapi berbagai tekanan, mulai dari pajak hingga tuntutan CSR yang tidak terstruktur dengan baik. Menurutnya, pengusaha harus dilindungi karena mereka adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah. Dengan pengelolaan anggaran yang bijak dan efisien, diharapkan dunia usaha dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Jawa Barat. Kang Deddy juga menyadari pentingnya keberlanjutan program pemerintah dalam membangun Jawa Barat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah konsolidasi anggaran yang dapat mencapai efisiensi hingga 3 triliun rupiah. Namun, beliau menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti hanya sekadar memotong anggaran secara sembarangan. Yang lebih penting adalah melihat isi anggaran dengan cermat dan memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat besar bagi rakyat. Selain itu, Kang Deddy juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Masyarakat harus tahu bagaimana anggaran digunakan dan untuk apa saja. Dengan transparansi yang baik, diharapkan dapat tercipta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ini juga akan mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya membayar pajak, karena mereka bisa melihat langsung manfaat dari pajak yang mereka bayar. Salah satu hal yang sangat dihargai dari kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi adalah sikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi kepada publik. Beliau tidak hanya berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambil, tetapi juga menjelaskan secara rinci tentang pengelolaan anggaran dan tujuan dari setiap kebijakan yang dibuat. Ini adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kepemimpinan yang transparan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapat informasi yang cukup, mereka akan lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Ini hari ini lagi membuat nalar anggaran. Yang disebut nalar anggaran itu adalah mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Mana anggaran yang wajib kita laksanakan, mana anggaran yang sunnah kita laksanakan, mana anggaran yang makruh kita laksanakan, mana anggaran yang subhat kita laksanakan, mana anggaran yang haram kita laksanakan. Jadi ada tingkatan dan seluruh rangkaian itu pasti dilakukan dengan cara-cara yang bijak. Jadi dalam pandangan saya tidak ada misalnya dipotong anggaran semua OPD 70%, bukan begitu. Ada OVD yang bisa jadi tidak boleh dipotong. Kenapa? Karena nyusun anggarannya udah benar. Nyusun perencanaan anggaran belanja rutinnya udah benar, nyusun anggaran pelaksanaan anggaran belanja modalnya sudah benar, gitu kan. Belanja barang dan jasa sudah benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Bisa jadi dalam pandangan saya jangan dipotong, gitu loh. 1 sen pun kalau sudah benar, kan gitu. Makanya kan kita hari ini membuat rasionalisasi dan bisa jadi ada anggaran, nomenklatur anggaran yang 100% harus hilang, harus dipindahin. Karena apa? Karena anggaran itu akan menjadi anggaran haram di kemudian hari, kan gitu. Jadi pada semuanya jajaran Pemprov Jabar tenang saja, santai saja. Kemudian toh anggaran yang kita pegang bukan anggaran pribadi kita, semua anggaran negara. Maka ketika negara meminta anggaran itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka semua harus melepaskan. Yang disebut kemakmuran rakyat itu, satu, rakyat merasa makmur, merasa nyaman karena mendapat fasilitas jalan yang baik dari pusat kota provinsi sampai pelosok kampung di ujung genteng, kan gitu. Di pusat kampung di ujung selatan Garut, di ujung selatan Pangandaran, di ujung timur Kuningan. Saya kalau sebutin semuanya, di ujung timur Cirebon, di ujung timur Indramayu, di ujung utara Subang, di ujung utara Karawang, di ujung utara Bekasi, di ujung utara kota Bekasi, di ujung barat daya kota Bekasi, di ujung barat Bogor, di ujung barat Sukabumi, di ujung selatan Cianjur. Udah gitulah, ini yang pinggirannya. Jadi kita akan fokus itu. Yang kedua, rakyat mendapat akses layanan pendidikan yang terencana dari mulai SD, SMP, SMA, atau SMK. Rakyat mendapat layanan kesehatan yang memadai dari mulai tingkat puskesmas membantu, puskesmas, rumah sakit rujukan pertama, rumah sakit rujukan kedua, dan terus gitu. Kemudian rakyat mendapat jaminan akses layanan air bersih, rakyat mendapat akses layanan pengelolaan sampah, rakyat mendapat akses lapangan kerja yang luas, tidak terpinggirkan di kampungnya sendiri, dibuat balai latihan kerja, membuat rencana kerja yang matang. Kita kumpulin kawasan industri di Jawa Barat, berapa kebutuhan tenaga kerja dalam setiap tahun, jurusannya apa saja, kita rubah kurikulum sekolah untuk diarahkan pada apa yang menjadi kebutuhan kerja. Kita cari tenaga-tenaga teknis yang untuk mengajar, tidak hanya terbatas pada guru yang ada di sekolah,
Bisa jadi mentor-mentornya ada di pabrik-pabrik, di bengkel-bengkel gitu kan, karena kita butuh orang kerja, bukan butuh orang untuk bicara. Nah ini kerangka kerja yang akan dibuat. Kita dorong jalan-jalan menuju sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, industri. Jadi kepada para pengusaha kami mohon maaf apabila kami belum bisa memberikan layanan yang terbaik. Saya jujur aja suka kasihan sama pengusaha ini. Saya katakan kasihan. Pertama, mereka sudah bayar pajak, habis itu mereka bayar CSR. Di luar itu dia harus bayar proposal yang diajukan. Setiap itu mereka menjadi kelompok yang ditekan dan selalu salah saja dalam berbagai hal. Ini juga harus diselamatkan. Kenapa? Ingat loh, APBN kita kalau nggak ada daya dukung dari kalangan dunia usaha, kolaps. Nggak ada yang bayar pajak, kemudian nggak ada orang kerja. Dari mana orang belanja? Nah ini kan penting, dunia usaha harus dilindungi sehingga ketika perusahaan sudah bayar pajak, saya katakan ketika perusahaan sudah bayar pajak, maka jangan terlalu banyak dibebani. Dia sudah bayar pajak, nah pakai pajaknya digunakan untuk bangun infrastruktur jaringan listriknya, bangun infrastruktur jaringan telekomunikasinya, bangun infrastruktur jaringan gasnya, bangun infrastruktur jaringan jalannya. Ini pengusaha kadang-kadang kontrak dengan ini pengadaan listrik sudah disepakati, tiba-tiba diundur jadwalnya atau cancel. Nah yang kepastian yang seperti ini bisa kabur pengusaha. Nah ini yang ingin ada dalam pikiran saya. Dan kemudian tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah ini, perusahaan sudah bayar PPN pada sebuah tempat, sudah bayar PPH para pegawainya pada sebuah tempat, menghasilkan uang ratusan miliar untuk bayar pajak dalam setiap tahun. Harusnya uang yang ratusan miliar itu diturunkan untuk wilayah sekitar, bangun air bersihnya, jaringan pendidikannya, kemudian jaringan jalannya, layanan puskesmasnya, rumah sakitnya, dan dijelaskan itu bangun dari duit pajak perusahaan. Nah sekarang kan pajaknya masuk, setelah itu keluarnya juga menjadi tidak tepat, dibelanjakan tidak tepat, di sekitar industri masyarakatnya miskin, kena limbah ngamuk, kemudian mereka setiap hari bising, kemudian akhirnya perusahaan harus mengeluarkan uang kebisingan, harus mengeluarkan uang itu, uang ini. Karena apa? Wajar itu terjadi juga masyarakat, karena masyarakatnya tidak mendapat fasilitas yang baik dari negara. Nah ke depan nggak boleh begitu. Dalam rancangannya Bapak sudah kolek berapa sekarang? Ya, terima kasih Pak Gub. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur terakhir pertemuan dengan tim, kami diberikan target untuk bisa mencapai efisiensi sampai dengan 3 triliun Pak. Dan alhamdulillah sampai dengan malam ini tadi kita sudah konsolidasi, itu angkanya sudah hampir mencapai 3 triliun. Ada harapan 4 triliun? Harapannya ada, namun perlu pendalaman lagi Pak. Ya bukan, artinya bukan gergaji anggaran, bukan. Kalau gergaji anggaran tanpa melihat isi anggaran nggak boleh. Saya ini ingin melihat isi anggaran baru anggarannya dialihkan. Kalau main potong, nanti ada yang bagus dipotong kan jangan. Jadi itu yang menjadi orang ini yang harus teman-teman OPD ya, pahami polanya dari itu. Begitu. Saya itu polanya itu. Jadi jangan ngambil pola gampangan. Pola gampang itu potong kerak. Persentase flat semua. Ya itu gampangan. Siap. Ya andai kata pun nanti misalnya kurang 1 triliun ya kita nyicil. Yang ini ya potong sekian persen gitu loh. Yang kita udah tahu kan. Nah kemudian atau misalnya pendapatan ini kita naikin, gitu kan? Ya kalau tidak tercapai di perjalanannya, ya belanjanya kita atur. Kan belanjanya bisa diatur. Yang ini lelangnya bulan ini bulan ini, sambil melihat perkembangan uang masuk ke kas daerah. Kan begitu cara. Kan dari mana belajar itu? Dari orang tua kita. Ibu bapak kita dulu nggak tahu duitnya punya berapa. Kan dia ngatur betul, ini anak ini saya tuh. Nah itu 3 ya, menuju 1 triliun lagi. Nanti tercapai lah ketika saya sudah dilantik. Nah 3 triliun. Nah kemudian komposisi belanja hibah pemerintah provinsi Jawa Barat tahun ini yang sudah ditetapkan berapa? Untuk hibah tahun 2020 ya. Kami perlu sampaikan apa yang tercatat di dalam APBD 2025 ini kurang lebih sebesar
sebesar 3,2 triliun. Oh, tahun ini sudah disahkan di APBD. Betul. Murni 2025 ini Betul. 3,2 triliun. Betul. Kan? Jadi kebiasaan sebelumnya hibahnya 3,2. Berapa aja itu? Di dalam catatan kami, di dalam APBD tahun sebelumnya Pak, 2024 besarannya 5,2 triliun. 2024 5,2 triliun. Betul. Karena ada hibah untuk pemilu. Salah satunya betul. Ada dari pemilu. Berapa? Sebesar 1 triliun. 1 triliun untuk pemilu tahun 2024. Tetapi tidak dianggap menjadi sesuatu yang boros juga, karena ada hibah lain tuh 4 triliun juga kan. 1 triliun pun balik kan? Balik lagi berapa? Kas daerah. Balik lagi kas daerah, artinya tidak terpakai. 127 miliar. 120. Berarti pemilu kemarin menghabiskan uang berapa? 870. Nah, ya kan? 70 miliar. 870 miliar untuk penduduk Jawa Barat yang segede ini. Betul. Dan uangnya kan tidak hilang. Uangnya Kenapa? Jadi honor Linmas, jadi honor KPPS, jadi honor PPK, jadi percetakan, melahirkan orang kerja. Betul. Itu kan ada regulasi yang terbangun, melahirkan pemimpin baru. Yang mudah-mudahan pemimpin baru itu saya dihasilkan dari uang 870 miliar. Biaya untuk menghasilkan saya ini 870 miliar. Sekarang sudah bisa mengefisiensikan uang sebesar 3 triliun. Jadi saya sudah nyumbang dan tim semua pada negara sekarang. Ya kan? Sudah nyumbang nih pada negara. Yaitu 2,2 triliun. Nggak rugi mengeluarkan 870 miliar karena sudah nyelamatin uang 2,2 triliun baru 1 tahun. Bisa jadi kan nanti nyelamatin uangnya adalah 3,2 triliun. Baru setahun. Sahabat Abah, secara keseluruhan langkah-langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi dalam mengelola anggaran Jawa Barat menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijak harus mampu mengutamakan kepentingan rakyat, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan pendekatan yang terbuka dan transparan, beliau berhasil menciptakan rasa kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Semoga kebijakan-kebijakan ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat. Demikianlah sedikit ulasan mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Semoga bisa memberi inspirasi dan pengetahuan lebih bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.